Sahabat tani, ini adalah nasi dan saya yakin setiap rumah pasti memilikinya, bener nggak? Dan terkadang ketika kita tuh masaknya terlalu banyak, akhirnya nasinya jadi berlebihan dan nggak jarang loh berakhir pada tempat sampah, bener nggak? Maka daripada dibuang mubazir, pada video kali ini saya akan sharing ya sahabat tani bagaimana pengolahan pupuk organik yang berisikan mikroorganisme lokal atau MOL buat pembenahan tanah pertanian kita. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Maka mari kita intro dulu. BIM. Silahkan klik tombol subscribe-nya, mudah-mudahan ilmunya nanti makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, tahu nggak Anda bahwa di dalam tanah itu terdapat jutaan kehidupan yang dihuni oleh mikroorganisme. Dan setiap harinya mikroorganisme ini tuh ya sahabat tani bekerja buat menguraikan bahan-bahan organik serta senyawa-senyawa kimia yang pada akhirnya dapat membuat tanah pertanian kita tuh menjadi kaya akan unsur hara. Artinya, bayangin ya sahabat tani, kalau misalnya ada pabrik misalnya, kemudian pekerjanya pada mogok semua, apa yang bakal terjadi coba pada pabrik tersebut? Ya nggak bakal beroperasi, ya nggak sahabat tani? Nah, sama juga dengan tanah pertanian kita. Ketika tidak ada mikroorganisme yang bekerja, maka wajar aja tanah pertanian kita tuh bakal berakhir dengan yang namanya degradasi atau penurunan dari kualitas lahan pertanian. Nggak mau kan? Maka kita tuh perlu sesuatu buat melakukan pembenahannya. Dan ternyata sesuatu tersebut bisa kita mulai dari limbah dapur kita, yaitu nasi sisa. Gimana? Penasaran? Maka langsung aja kita lakukan proses pengolahannya. Ayo! Dimulai dari persiapan bahannya. Dan untuk nasi ini tuh kita butuhnya adalah 1 centong aja buat menghasilkan 10 liter larutan MOL atau mikroorganisme lokal. Dan alat yang perlu kita siapin juga yaitu blender loh ya sahabat tani. Nah, pada gelas blender ini kita masukin air secukupnya. Kemudian kita masukin nasi yang udah kita siapin. Kemudian kita tutup rapat dan taruh pada mesin blendernya. Dan kita lakukan pemblenderan sampai nasinya tuh benar-benar jadi halus, jadi kayak bubur gitu ya sahabat tani. Nah, setelah 5 menit kemudian, nasinya kemudian tercampur dengan air secara merata. Selanjutnya, air utama yang perlu kita siapin yaitu air hujan. Dan seperti yang saya bilang di awal bahwa per 1 centong nasi, nah kita tuh dapat membuat 10 liter larutan MOL pembenah tanah. Nah, ini dia 10 liter air hujannya ya sahabat tani. Dan setelahnya baru kita masukin hasil blenderan yang tadi udah kita blender gitu ya sahabat tani ke dalam airnya. Dan kita aduk secara merata. Dan selanjutnya buat nambahin kandungan mineralnya, maka kita perlu siapkan namanya adalah garam kasar. Dan kita tuh butuhnya sebanyak 1 sendok makan aja per 10 liternya. Artinya kalau Anda tuh bikinnya nanti 100 liter, maka kebutuhan garam kasarnya tuh tinggal kalikan 10 gitu ya sahabat tani. Nah, mari kita masukin garam kasarnya dan kita aduk secara merata. Bahan selanjutnya yaitu leaf mold atau serasah daun yang sudah mengalami pelapukan beserta tanahnya gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh saya ambil dari daun-daun jambu yang kebetulan lapuk di dekat rumah saya gitu ya sahabat tani. Dan untuk leaf mold ini tuh sebenarnya bebas kok, boleh dari daun bambu misalnya, atau dari daun ketapang misalnya, daun kakao kayak gitu ya sahabat tani, atau daun-daun lainnya itu nggak jadi masalah, bebas kok. Yang penting syarat utamanya yaitu sudah mengalami proses pelapukan. Dan usahakan terdapat jamur-jamur putih pada daun tersebut yang menandakan bahwa daun tersebut sedang mengalami proses dekomposisi, oke? Dan buat yang penasaran dan belum pernah nonton video saya yang ini, nah saya kasih gambaran ya sahabat tani bahwa 1 gram leaf mold beserta tanahnya yang kita tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk secara merata. Ketika kita masukin pada mikroskop, maka terdapat banyak banget loh ya sahabat tani mikroorganisme di dalamnya.
Dan inilah nanti yang akan kita jadikan mold atau mikroorganisme lokal buat diperbanyak dan menjadi pembenah tanah pertanian kita. Gimana? Mantap? Dan leaf mold ini tuh kita butuhnya cuman segenggam aja loh ya sahabat tani per 10 liter airnya. Nah, leaf mold ini ya sahabat tani kemudian kita masukin ke dalam kaos kaki. Kemudian kita tambahkan beberapa butir batu sebagai pemberat. Dan kemudian kita ikat menggunakan tali. Dan kemudian remas-remas sampai keluar sari-sarinya. Dan jika sudah, maka ikat pada pegangan embernya. Dan buat Anda yang bikinnya pakai drum gede gitu ya sahabat tani, maka bisa dibantu dengan ditaruh kayu atau sesuatu gitu ya sahabat tani buat menggantung dari kaos kakinya. Dan usahakan kaos kakinya itu setengah kecelup di dalam larutannya, dan jangan sampai ngambang dan jangan sampai juga berada pada dasaran ember gitu ya sahabat tani, oke? Dan terakhir, tutup dengan penutup embernya. Maka proses pembuatannya itu selesai dan kita tinggal tunggu aja sekitar 1-2 hari kemudian. Nah, sekarang sudah 48 jam dari proses pembuatan pertama gitu ya sahabat tani, dan mari kita lihat gimana sih kira-kira hasilnya. Wow, ada buihnya gitu ya sahabat tani. Artinya larutan pembenah tanah ini tuh berhasil buat kita bikin. Nah, pokoknya tanda keberhasilannya itu terdapat buih-buih pada permukaan larutannya. Dan aplikasikan pupuk ini maksimal 72 jam setelah proses pembuatannya, oke? Dan pupuk ini namanya adalah JMS atau Jadam Microbial Solution. Versi bahan utamanya yaitu nasi. Dan cara aplikasi dari pupuk ini buat tanaman kayak macam jagung gitu ya sahabat tani, maka aplikasinya bisa disemprotkan sebelum penanaman pada tanah pertanian kita, dan bisa juga dikocorkan kalau udah ada tanamannya dengan dosis aplikasi itu kira-kira 1:4 gitu ya sahabat tani. Yang maksudnya adalah 1 liter larutan itu ditambah dengan 4 liter air. Dan buat yang nanya airnya apa gitu loh, nah boleh bebas aja gitu ya sahabat tani, bisa air sumur misalnya, air sungai atau air PDAM, tapi diendapin dulu itu gak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Dan untuk tanaman cabai, timun dan sejenisnya, ini pengalaman kami gitu ya sahabat tani, jangan pakai 1:4 gitu loh. Kenapa? Karena pernah gosong ya gitu ya sahabat tani. Maka dosis aplikasi yang tepat buat tanaman cabai itu 1:10. Artinya 1 liter larutannya itu kita encerkan dengan 10 liter air. Dan buat yang penasaran gimana sih kondisi mikroorganismenya ketika kita zoom menggunakan mikroskop, nah ini dia ya sahabat tani ya, silahkan. Nah ini dia ya sahabat tani kondisi mikroorganismenya. Dan mari kita masuk pada Q&A atau kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Anda semua. Pertama, ada nggak bahan utama yang lebih baik daripada nasi? Maka jawabannya ada ya sahabat tani, itu adalah kentang. Tahu kentang? Itu loh temennya Ucil di film Tuyul dan Bayul, tahu nggak? Nggak bercanda gitu ya sahabat tani. Pada video yang ini ya sahabat tani, pembuatan JMS dengan bahan baku kentang ternyata dalam 24 jam buih-buihnya udah pada muncul. Sedangkan kalau bahannya nasi, nah waktu itu ketika 24 jam saya buka ternyata buihnya belum terlalu banyak. Tetapi ketika 48 jam, nah baru jadi kayak gini gitu ya sahabat tani. Artinya perbedaannya yaitu terletak pada kecepatan dari pemunculan buih-buihnya gitu ya sahabat tani. Artinya tinggal sesuaikan aja. Anda misalnya punya kentang ya silahkan dipakai kayak gitu loh. Anda punya nasi silahkan dipakai. Bahkan Anda punya jagung sisa juga silahkan dipakai kayak gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian kedua, apakah pupuk ini bisa diaplikasikan buat semua tanaman?
Jawabannya bisa gitu ya sahabat tani. Bahkan beberapa petani di sini itu saya ajarin buat melakukan pembuatannya di rumah masing-masing. JMS yang bakal disebar dengan penyemprotan pada sawah pertaniannya sebelum ada tanamannya. Nah, beliau ini ya sahabat tani membuat 40 liter larutan yang nanti bakal diaplikasikan pada tanaman padi seluas 1,5 hektar. Gimana? Mantap? Nah, gitu ya sahabat tani. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah seandainya tidak muncul buih, artinya larutan tersebut dikatakan gagal? Maka bukan soal gagalnya kayak gitu ya sahabat tani, tetapi keberadaan mikroorganisme yang dihasilkan itu nggak sebanyak yang banyak buih-buihnya. Dan faktor yang bisa membuat kita tuh bisa dapat minim buih itu pertama ya sahabat tani, Anda bikinnya tuh nggak terjemur pada panas terik, karena pada proses perkembangannya larutan ini tuh membutuhkan suhu yang lebih panas. Dan yang kedua, dari pengalaman kami yang udah gitu ya sahabat tani, kalau Anda nggak yakin cuaca di tempat Anda tuh panas, maka boleh kok digunakan karung yang warna putih kayak gitu ya sahabat tani. Yang penting itu nggak tembus oleh air hujan ketika terjadi hujan, supaya larutan tersebut bisa tertembuskan oleh panas cahaya matahari. Kemudian yang keempat, berapa interval pengaplikasian pupuk ini pada tanaman kita? Maka pengalaman kami di sini kayak gitu ya sahabat tani, dengan pengaplikasian 3 minggu sekali itu ternyata pertumbuhannya lebih maksimal dengan metode kocor kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau tanaman Anda misalnya nggak memungkinkan buat dikocor, ya silahkan disemprot kayak gitu ya sahabat tani. Yang penting adalah sesuaikan dengan tanaman Anda, oke? Dan yang kelima, apakah nasi tersebut wajib untuk di blender dan bagaimana kalau seandainya tidak? Maka mikroorganisme tersebut membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam proses perombakan bahan organik dan juga perkembangbiakannya. Maka dengan kita tuh melakukan pengecilan ukuran, maka kita membantu dari kerja dan perkembangan mikroorganisme tersebut sehingga menjadi jauh lebih cepat lagi. Nah, itu tadi ya sahabat tani, tutorial bagaimana menjadikan nasi sebagai bahan pembenah tanah yang namanya adalah JMS atau Jadam Microbial Solution. Maka setelah ini kalau di rumah Anda tuh ada nasi, maka jangan dibuang kayak gitu ya sahabat tani. Kalau seandainya labihan, bikin saja JMS yang proses pembuatan itu nggak sulit, ya nggak? Dan saran saya juga, milikilah stok leaf mold yang Anda simpan entah di kantong kresek misalnya, kemudian toples atau wadah-wadah lainnya, dan sesekali dibasahin kayak gitu ya sahabat tani buat menjaga kelembapan dari leaf mold tersebut. Sehingga nanti ketika Anda mau bikin JMS, maka tinggal ambil aja leaf mold tersebut dari wadah yang udah Anda cadangin. Oke gitu ya sahabat tani, dan terima kasih. Silahkan klik tombol jempolnya jika Anda sukai video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya lebih besar lagi. Dan di samping sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan, dan ini adalah JMS versi kentang dan ini adalah BLF buat mensubstitusi penggunaan pupuk kandang sebagai dasaran. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.